Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Syaimah Mumtazah dari Fakultas Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Nah, seperti biasa, saya ingin menyampaikan hasil resume saya dari kegiatan PBAK Fakultas Humaniora yang dilakukan pada pagi tadi. Nah, di antara kegiatannya yaitu adalah ada sambutan dari Bapak Dr. Halimi MPD sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, dan ada juga dari Dr. Muassamah MSI MPD sebagai Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Nah, dan ada juga dari Dr. Galuh Nurrohma MPD sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan juga dari Bapak Muhammad Aslan Finani. Nah, setelah itu juga dilanjutkan dengan pertemuan Zoom, dan pematerinya adalah Dr. Abdul Basri sebagai Ketua Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Nah, yang pertama itu sambutan dari Bapak Dr. Halimi sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik. Di sana beliau menyampaikan bahwa sistem perkuliahan itu menggunakan SKS, sistem kredit semester, yang mana untuk semester 1 dan kedua itu otomatis yang sudah ditentukan. Nah, yang kedua, beban yang harus ditempuh dalam waktu 8 semester itu ada 150 SKS. Dan ada pun gelarnya untuk Fakultas Humaniora yang mencakup sastra Inggris itu SS, dan untuk Bahasa dan Sastra Arab itu gelarnya SHUM. Nah, dan kemudian ada sistem evaluasi. Untuk apa? Untuk mengukur kemampuan mahasiswa, yaitu dengan melakukan pertama UTS dan UAS, yaitu untuk mengetahui berapa nilai IPK-nya. Jika nilai IPK-nya A atau B atau C, itu lulus, dan jika mendapatkan nilai D itu harus diulang. Nah, dan yang kedua itu ada PKL. Nah, biasanya PKL itu bisa mengambil keahlian meliputi pariwisata, pengajaran, tarjamah, jurnalistik, perfilman, ataupun diplomat. Nah, yang ketiga itu komprehensif, yaitu ujian menyeluruh setelah menempuh mata kuliah sebagai persyaratan skripsi. Nah, dan yang keempat, yang terakhir itu skripsi, yaitu membuat karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian perpustakaan sebagai syarat menyandang gelar sarjana humaniora. Nah, dan untuk tugas akhirnya yaitu dengan pengajuan judul, bimbingan, dan ujian skripsi. Dan skripsi bagi mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Arab itu menggunakan bahasa Arab, dan untuk Prodi Bahasa Inggris atau Bahasa dan Sastra Inggris itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, dan di akhir Dr. Halimi MPD menyampaikan bahwa mahasiswa harus mempunyai semangat yang dikobarkan, niat yang selalu dikukuhkan, gerak yang dimaksimalkan, dan rajin belajar dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan untuk pemateri yang kedua yaitu dari Dr. Muassamah MSI MPD sebagai Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Nah, di sini Dr. Muassamah MSI MPD menyampaikan bahwa di UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki fasilitas yang bisa dimanfaatkan, di antaranya ruang kuliah, yang mana di setiap tempat ada wifi yang sangat lancar. Yang kedua, ruang perpustakaan. Ada perpustakaan pusat UIN dan juga ada perpustakaan khusus fakultas. Yang ketiga, ruang SAC, yaitu ruang untuk belajar mandiri, berkelompok, berdiskusi, dan lain-lain. Yang keempat, ada home theater, yaitu untuk tempat seminar dan berbagai macam acara mahasiswa. Yang kelima, ada auditorium, yaitu tempat untuk seminar, lomba, dan acara lainnya. Yang keenam, ada lab bahasa multimedia. Dan yang ketujuh, ada galeri seni, yaitu untuk memperdalam hobi
Yang ke-8 ada galeri kaligrafi, dan ke-9 ada meeting room. Dan di sana Dr. Muaz sama MSc MPD menyampaikan bahwa UKT atau uang kuliah tunggal setiap mahasiswa itu berbeda-beda, tergantung bagaimana kondisi ekonomi mahasiswa tersebut. Nah, mengapa berbeda? Agar saling membantu untuk meringankan sesama dalam melakukan perkuliahan. Nah, di setiap semester juga kita bisa melakukan banding UKT. Nah, misalnya jika kita mengalami kekurangan ekonomi, nah kita bisa mengajukan agar bisa diturunkan. Nah, ada juga jika kita merasa mampu untuk membayar lebih, maka bisa juga UKT tersebut dinaikkan. Nah, di UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki fasilitas beasiswa, di antaranya ada beasiswa prestasi, LPDP, dan juga ada lembaga El-Zawa, yaitu lembaga zakat dan wakaf yang berada di UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, adapun materi yang ketiga yaitu yang disampaikan oleh Dr. Galuh Nurrohmah, MPD, MED, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Nah, dan adapun program-program pembinaan dan pengembangan itu, pertama, peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. Yang kedua, pengembangan penalaran dan keilmuan. Dan yang ketiga, pengembangan potensi minat dan bakat. Yang keempat, pengembangan profesionalisme. Dan yang terakhir, pengabdian masyarakat. Dan adapun hak mahasiswa yaitu memperoleh pendidikan, bimbingan, dan pengarahan. Yang kedua, memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai. Yang ketiga, menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. Yang keempat, memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan. Yang kelima, memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan mahasiswaan. Dan yang terakhir, menyampaikan aspirasi secara santun, profesional, dan bertanggung jawab. Untuk mendapatkan hak, tentunya mahasiswa juga harus melakukan kewajibannya, yaitu 1. Memenuhi kewajiban finansial sesuai ketentuan. Yang kedua, menjaga pergaulan dengan lawan jenis berdasar norma agama. Yang ketiga, mendukung terwujudnya bilingual university dan world class university. Dan yang keempat, menjaga kewibawaan dan nama baik alma mater. Yang kelima, meningkatkan kemandirian dan profesionalitas. Yang keenam, menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir, menjaga sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Nah, dan itulah sebagian materi yang telah disampaikan oleh Dr. Galuh Nurrohmah sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Dan adapun materi selanjutnya itu disampaikan oleh Bapak Muhammad Asnan Fanani yang menjelaskan tentang sistem administrasi umum di perguruan tinggi. Nah, apa aja sih layanan yang mencakup administrasi akademik? Nah, yang pertama yaitu layanan ujian proposal skripsi. Yang kedua, layanan ujian skripsi. Yang ketiga, layanan ujian komprehensif. Yang keempat, layanan distribusi KHS. Yang kelima, layanan praktik kerja lapangan atau PKL. Yang keenam, layanan kegiatan yudisium. Dan yang terakhir, layanan bebas tanggungan atau kegiatan wisuda. Dan untuk layanan administrasi umum itu mencakup pertama, layanan surat keterangan mahasiswa. Kedua, layanan legalisir. Dan yang ketiga, layanan peminjaman ruang dan peralatan. Dan untuk layanan administrasi keuangan itu mencakup layanan dukungan dana kegiatan OMIK. Nah, dan itulah sebagian penjelasan dari Bapak Muhammad Asnan Fanani. Nah, dan selanjutnya materi yang disampaikan oleh Ketua Prodi Bahasa dan Sastra Arab yaitu Bapak Dr. Abdul Basri tentang bagaimana sistem perkuliahan mahasiswa baru angkatan 2021 Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Nah, di sana Bapak Dr. Abdul Basri menyampaikan visi dari
Prodi Bahasa dan Sastra Arab, yaitu terwujudnya program studi bahasa dan sastra Arab integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dan misinya yang pertama, mencetak sarjana bahasa dan sastra Arab yang berakhlak ulul albab, dan yang kedua, menghasilkan sains sastra Inggris yang relevan dan budaya saing tinggi. Nah, tujuan dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab juga yaitu pertama, memberikan akses pendidikan bahasa dan sastra Arab yang lebih luas kepada masyarakat, dan yang kedua, menyediakan sarjana bahasa dan sastra Arab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, Prodi Bahasa dan Sastra Arab juga ada strateginya. Apa itu? Yaitu menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi bahasa dan sastra Arab secara integratif yang berkualitas. Nah, Prodi Bahasa dan Sastra Arab itu mempunyai banyak keunggulan. Nah, keunggulannya bisa kalian simak baik-baik ya. Nah, kurang lebih ada 14 keunggulan yang dimiliki Prodi Bahasa dan Sastra Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim. Bahkan telah mendapatkan sertifikat internasional. Nah, setelah melihat keunggulan-keunggulan Prodi Bahasa dan Sastra Arab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kita jangan merasa salah jurusan ataupun ingin pindah jurusan. Justru kita berada di jurusan yang benar insya Allah. Karena Prodi Bahasa dan Sastra Arab UIN Maulana Malik Ibrahim akan memfasilitasi kita untuk bisa berkembang di dunia kerja setelah lulus. Nah, karena lulusan Prodi Bahasa dan Sastra Arab bisa menjadi di antaranya pariwisata, jurnalistik, perfilman, pemandu haji dan umroh, dan bahkan diplomat. Oleh karena itu, mari kita rajin belajar, kuatkan doa kita, dan lakukan ikhtiar sebaik mungkin. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri tadi, dari hasil lesson saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.